Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang integral parsial. Karena di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang integral substitusi. Nanti setelah integral parsial ini kita akan membahas soal-soal tentang integral substitusi dan parsial dengan cara-cara yang cepat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas integral parsial dengan rumus bahwa ketika ada sebuah integral U dikali dengan dv, maka hasilnya adalah U kali V dikurangi dengan integral dari V du. Nah, ini secara konsep. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan nomor pertama, kita memiliki soal tentukan integral dari 2x dikali dengan 3x dikurangi 5 dipangkatkan 6 ya dx. Nah, di sini kenapa dikatakan integral parsial? Karena perbedaan atau perbedaan sebuah variabel yang ada di luar kurungnya itu perbedaannya lebih besar yang ada di luar kurung atau sama. Seperti ini 2x, ini 3x. Jadi pangkatnya pangkat 1, ini pangkat 1, maka dikatakan parsial. Kalau substitusi sebelumnya, pangkat yang ada di dalam kurung itu lebih besar dibanding pangkat yang ada di luar. Ya, di sini misalkan 3x kuadrat, di sini 2x, berarti itu substitusi. Kalau integral parsial itu sama atau lebih besar yang ada di luar. Nomor 1 kita membahas soal yang faktornya sama, variabelnya sama. Di sini pangkatnya pangkat 1, di sini pangkat 1, maka dikatakan sebagai parsial. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti kita harus menyesuaikan dengan rumus yang ada di sini. Ya, rumus yang ada di sini. Nah, kita lingkari secara konsepnya seperti ini. Untuk menyelesaikannya berarti jawab ya. Nah, kita cari dulu. Kita misalkan bahwa 2x ini adalah U, sedangkan 3x kurang 5 itu dikatakan sebagai dv. Karena di sini U kali dv ya. Nah, maka di sini U-nya adalah 2x, berarti U aksennya adalah 2. Sebelah sini, ini bukan V, tapi dv ya. dv sama dengan 3x kurang 5 dipangkatkan 6. Berarti yang kita cari, kalau ini determinan V, yang kita cari V-nya. Berarti kalau V-nya integral kan, integral dari 3x kurang 5. Di sini integral itu kan 3x kurang 5 dipangkatkan 7. Kenapa 7? Karena integral itu pangkatnya naik 1. Maka di sini 1/7 kan? Tulis 7 di sini. Tapi di sini ada angka 3. Maka 7 kali 3 adalah 21. Disinilah yang kita katakan sebagai nilai dari V yang awalnya adalah dv. Atau di sini, kalau di sini du, boleh juga kita menulisnya menggunakan huruf du. Nah, boleh seperti itu. Maka dari rumus yang awal ya, dari rumus yang awal yang tadi, integral 2x 3x dikurang 5 dipangkatkan 6, rumusnya kan U kali V. Mana U-nya? U-nya 2x. V-nya mana? V-nya ada 1/21 kali 3x kurang 5 pangkat 7 dikurangi integral. Nah, ini V. Mana V-nya? Ini 1/21 berapa? 3x kurang 5 du. Du-nya 2. Nah, 2 dx. Kurang jelas ya? Nah, kalau kurang jelas, saya kopikan pastikan di sheet sebelumnya. Sheet berikutnya. Nah, berikutnya saya tulis kembali. Tadi kita punya soal. Kita punya soal adalah sini ya. Bahwa integral dari U kali dv ya sama dengan U kali V dikurangi integral V du.
Tadi I-nya berapa? Tadi U-nya berapa? U-nya adalah 2X. I-nya berapa di sini? I-nya 1/21 dikali dengan 3X dikurangi 5 dipangkatkan 6 dikurangi integral V 1/21 kali 3X kurang 5 pangkat 6 kali DU. DU-nya tadi 2 apa? DX sekarang. Kenapa DX? Karena yang akan kita integralkan adalah variabel X. Oke, lanjutkan. 2X kali 1 berarti 2X dibagi 21. Di sini 3X dikurangi 5 dipangkatkan 6 dikurangi 2 kali 21 berapa? Ya, 2 kali 1/21 adalah 2/21. Nah, ini bisa kita keluarkan karena ini integral ya. Kita keluarkan saja boleh. 1/21 tadi sudah dikalikan 2 ya. Maaf. Nah, ini jadi 2 integral. Sekarang integralkan yang 3X dikurang 5. Nah, bagaimana cara mengintegralkannya? Caranya adalah gini. Ini 3X kurang 5 karena integral itu ditambah 1 maka hasilnya 7 ya, tapi di depannya itu 1/7 dikali turunan yang ada di dalam kurung. 7 kali 3 2 1 tambahlah C, makalah menghasilkan 21 bukan 21 ya, 2X tipok lagi 2X dibagi 21 di sini, terus di sini 3X kurang 5 pangkat 6 dikurangi 2 kali 21 berapa ya? 2 dibagi, kalau 21 kali 21 itu 252 kalau nggak salah. Enggak. Betul nggak ya? Ini bukan 6 ya. Harusnya tadi pangkat berapa nih? Pangkat 7. Oh maaf. Ini pangkat 7 tadi. Kenapa jadi pangkat 6 ya? Nah, ini hapus dulu, mohon maaf. Nah, karena tadi pangkatnya pangkat 7. I-nya. Kalau ini 7 berarti ini 8 ya. Jadi 8 kali 3 24. Nah, berarti ini 24 kali 21 25 252 ya. Nah, 252. Nah, kita hitung dulu lah. 21 kali 24. Nah, ini 4 8 2 4 4 0 4 404 ya. Iya betul 404 ya. Oke, kita hapus. Ting. Kita hapus 2/404. 404. Oke. Dikali dengan 3X kurang 5 pangkat 8 ditambah C. Nah, ini lihat. Ini 3X, kalau saya ini 3X kurang 5, ini pun 3X kurang 5, tapi pangkatnya berbeda 1. Maka kita boleh keluarkan. Caranya adalah 3X dikurangi 5 dipangkatkan. Mana yang lebih besar? 8 sama 7, 8. Berarti kita ambilnya yang 7. Berarti ini sisanya 2X dibagi 21. Yang ini sisanya 2 dibagi 404 dikali 3X kurang 5. Pangkatnya pangkat 1 karena pangkat 7-nya sudah dikeluarkan ditambah C seperti itu. Nah, apakah ini bisa disederhanakan lagi? Bisa sebetulnya. Jadi jawabannya nanti jadi gini. 3X kurang 5 dipangkatkan 7 dikali 2X
per 21 dikurangi 2 kali 3x 6x per 404 2 kali 5 dikurangi ini dalam kurung ya. Nah, ditambah berarti sekarang. Nah, berarti kurungnya hilang. Ditambah 5 bukan ini. 5 dibagi 405. Nah kenapa 405? 404 ya? 404 ditambah C. Oke, boleh selesai sampai di sini. Nah, itu salah satu contoh untuk menyelesaikan soal dengan integral parsial secara rumus atau secara konsep. Nah, apakah ada rumus-rumus cepatnya untuk rumus substitusi atau parsial? Ada, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya kita akan membahas lagi materi yang nomor 2. Nomor 2, kita punya soal lagi integral dari x kuadrat ini kali x kuadrat dikurang 1. Nah, ini pangkatnya sama x ya. Jadi pangkatnya sama. Jadi kalau pangkatnya sama berarti ini kita gunakan integral parsial. Oke. Nah, U-nya adalah x kuadrat. dv-nya adalah x kuadrat dikurang 1 dipangkat setengah. Berarti du-nya di sini adalah 2x. V-nya adalah integral kan? X kuadrat kurang 1, berarti tambah 1, setengah tambah 1 itu 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. 3 per 2, perhatikan 3 per 2. 1 per 3 per 2 kali turunan yang ada dalam kurungnya. Turunan dari 2x kuadrat adalah 2x. Maka si V-nya ini boleh hasilnya seperti ini. Berarti jadi 4x per 2 ya. 4x per 2 ini 3 kali 2 6, 6 bagi 2 3. 1 per 3x ya. X kuadrat kurang 1 pangkat 3 per 2. Seperti itu. Baru kita masukkan ke dalam soal. Tadi rumusnya apa? U kali V. Maka U pertama adalah berapa U pertama? U pertama ya X kuadrat. V-nya berapa? 1 per 3X kali X kuadrat kurang 1 pangkat 3 per 2 U kali V dikurang integral dari V. 1 per 3X X kuadrat dikurang 1 3 per 2 kali. Nah, di sini 2. 2 apa? 2x dx ini. Nah, dari sini kita sederhanakan x kuadrat, jadi boleh jadi jawabannya x per 3 ya. Ini x kuadrat dikurang 1 pangkat 3 per 2 kurangi, nah ini integralkan. Kalau kita integralkan berarti kita langsung ya, tidak dikeluarkan dulu, jadi 1 per 3x. Nah, di sini kan pangkatnya pasti bertambah. X kuadrat kurang 1. Kalau 3 per 2 ditambah 1 itu 5 per 2. Kali 5 per 2 dikali 2x. Karena turunan dari dalam kurungnya. Itu. Ditambah C. Maka hasilnya X per 3. X kuadrat dikurang 1 pangkat 3 per 2. 3 kali 5 15 kali 2 30 bagi 2 15 1 per 15, tapi x kali x adalah x kuadrat. Di sini x kuadrat dikurang 1 pangkat 5 per 2 ditambah c. Oke, sampai sini boleh selesai. Atau boleh disederhanakan, sangat sederhanakan, dihitung akarnya atau pangkat pecahannya menjadi pangkat pecahan yang sama boleh. Kenapa parsial panjang? Memang integral parsial jawabannya memang panjang-panjang seperti ini. Ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya integral substitusi, integral parsial dengan cara-cara yang lebih sederhana atau bahasa lainnya adalah cara cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat aku sayang.